Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas memimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Duduk, siap, gerak. Doa mulai. Selesai. Baiklah, anak-anak sekalian, kemarin kita telah melakukan kerja kelompok diskusi terkait ketahanan pangan dan masalah yang sudah ditemukan. Masalah apa kemarin yang sudah kalian temukan? Masalah tentang apa kemarin? Ada informasi kalau bisa swasembada beras, tapi di sisi lain kelaparan peringkat 3 se-Asia. Jadi masalahnya di sini adalah kelaparan yang masih terjadi meskipun kita swasembada beras. Jadi di lembar kerja sebelumnya juga kalian telah melakukan pencarian penyebab sampai menarik satu akar penyebab utama hingga menentukan alternatif solusi, merumuskan masalah hingga menentukan solusi dari permasalahan itu. Nah, itu gambaran pembelajaran sebelumnya. Jadi apa yang kita lakukan hari ini, yang akan kita lakukan hari ini, nanti lembar kerja yang sudah kalian kerjakan itu akan kalian buat laporan, akan membuat laporan penelitian sederhana. Jadi poin-poin yang sudah kalian tulis kemarin, silakan diuraikan secara ringkas di lembar kerja sekarang. Nah, uraian itu nanti kemudian akan dipresentasikan ke depan kelas, atau kalau setidaknya ya yang presentasi berdiri di tempat begitu saja tidak apa-apa. Nah, untuk presentasinya itu nanti ada penilaian sikap. Jadi ketika sampai nanti presentasi, kemudian ada anggota kelompok lain memberikan tanggapan. Tanggapan itu bisa berupa pertanyaan, bisa berupa sanggahan, nggak terima misalnya ya, atau tambahan jawaban. Kalau menurut sampean kelompok presentator itu kurang tepat atau kurang jawabannya. 3 tanggapan ini akan saya rekam dalam rubrik penilaian sikap. Semakin sering bertanya, semakin sering menanggapi, maka semakin banyak juga nilai yang saya dapat. Paham ya? Kemudian untuk rubrik penilaian laporan itu nanti ada skor 1 sampai 4. Sebenarnya ada skor 0, tapi tidak mungkin 0 karena sampai kerjakan itu minimal nilainya 1. Jadi nilai 1 itu sampai nilai 4 itu semakin baik. Jadi yang semakin baik ini adalah ketika sampean menjelaskan secara runtut dengan bahasa yang mudah dipahami. Jadi secara runtut mulai dari penemuan masalahnya apa, kemudian penyebabnya apa, kemudian perumusan masalahnya apa, hingga alternatif solusi dan penentuan solusinya apa. Nanti ada penilaiannya juga. Sampai detik ini, sampai saat ini mungkin ada yang ingin ditanyakan? Belum bisa lanjutkan? Tidak ada ya? Jadi bisa kita langsung lanjutkan untuk kelompok-kelompok yang sudah terbentuk kemarin. Kelompoknya Yani, kemudian kelompoknya Arifin, Ilham, Aidin, Dwi Wahyu. Ada yang lebih mungkin? Selip kayaknya ya, sebentar. 2. Ya, betul. Kelompoknya Bayu. Oke. Ini lembar kerjanya terdiri dari 2 halaman ya. Jadi nanti silakan diuraikan lebih rinci lagi. Kalau kemarin di LKP sebelumnya hanya poin-poin, ini silakan dirinci dengan deskripsi sikap. Intinya usahakan bahasa itu mudah dipahami.
Silakan ditulis kembali nama anggotanya di pojok kanan, hari tanggalnya di pojok kiri. Formatnya masih ingat ya? Hari ini tanggal 10 bulan November, hari pahlawan ini ya. Tahun 2022. Silakan tulis nama anggotanya dulu. Jadi kalian nanti tinggal memindahkan isi lembar kerja sebelumnya ke lembar kerja yang baru dengan diberikan uraian singkat. Sampai tambahin kalimat-kalimatnya, penjelasannya. Kalau yang kesulitan bisa angkat-angkat, nanti bisa bantu. Uraiannya di bawah nih, nanti diberikan di bawah. Sampai buat cerita pendek lah, kira-kira penjelasan kenapa kita itu swasembada beras tapi masyarakat kita masih kelaparan. Itu di sini tambah ya, panjangkan lah. Ada kesulitan? Waktunya kurang 15 menit ya, cukup tak kayak ya. Sudah berjalan 5 menit. Ini bisa dikembangkan ya, intinya dikembangkan itu dengan deskripsikan diberikan di isinya bisa lebih banyak. Ini bisa tidak kesulitan? Nah ini menurut terdapat hal yang menyatakan bahwa namun di sisi lain terdapat pula bahwa yang menyebut Indonesia bergerak gimana bisa soalnya apa warga sudah bergerak
paparan, kita tidak juga. Pak ini betul kalimatnya bisa dipanjang juga. Langsung. Ini kasih posisi. Ya, eksplorasi. Eksplorasi penyebab masalah di sini, ya kan? Terus penentuan penyebabnya sampai taruh bawahnya nanti ini di sini. Kalau alternatif nanti di, nah ini alternatif solusi, ini solusi. Jadi untuk kolom eksplorasi ini termasuk kolom 2 dan kolom 3. Jadi saya informasikan ya, untuk kolom 2 di bawah urean itu ada eksplorasi penyebab permasalahan. Yang sampai pindah ke situ adalah satu, kemungkinan penyebab masalah, penentuan penyebab masalah, dan rumusan masalah. Masih menurut itu nanti Bapak. Lalu yang nomor 3, kolom selanjutnya. Oh iya, betul. Dua 12 menit. Udah ya, tinggal pindah ya. Setelah pindah nanti baru presentasi. Semuanya loh, misalnya presentasi. Kenapa sih kok harus presentasi? Mungkin sambil nulis. Presentasi itu secara tidak langsung manfaatnya itu besar ya, besar sekali manfaatnya. Jadi apalagi sama ini kan banyak yang dari pondok. Kalau pondok nanti ya insya Allah minimal jadi imam tahlil di lingkungan, iya kan? Minimal itu bisa maksimal mungkin jadi bunyai, jadi ustadzah, ceramah. Nah itu kan menuntut kemampuan, keberanian, kepercayaan diri berbicara di depan banyak orang. Nah presentasi ini salah satunya mengakomodir itu, melatih sampai untuk itu. Jadi presentasi ini secara tidak langsung melatih sampai berani berbicara di depan banyak orang, berani mengungkapkan pendapat di depan banyak orang. Itu salah satu nilai karakter dari presentasi, mengkomunikasikan.
Kan kira-kira mudahnya begini, ada orang yang kaya, orang itu kaya tapi kelaparan, aneh nggak? Aneh kan? Ini kan kondisi Indonesia begitu. Indonesia itu kaya, bahkan bisa mengekspor beras ke luar negeri. Tapi di sisi lain ada masyarakatnya yang kelaparan. Ini kan kalau dibuat contoh kira-kira seperti itu. Orang kaya tapi kelaparan. Aneh sekali di sini. Itu sampai ceritakan di sini. Nah, bahasa sampai sini. Apa yang saya uraikan? Solusi sama kemarin apa? Puisi punya masalah ini sama tulis di sini. Ini bisa. Ada yang sudah sampai di uraian penentuan solusi, uraian eksplorasi alternatif solusi. Mengatasi kelaparan selain memperbaiki politik apa kira-kira? Mengatasi masalah kelaparan, alternatif harus dari satu. Semudah sudah aja di sini. Ya, ini. Menentukan. Oh. Kamera jatuh. Itu sebetulnya berarti bicara meluruskan atau memperbaiki kebijakan politik, mengubah pola pikir untuk memenuhi keinginan. Satu lagi ya Pak ya. Mengubah pola pikir itu melakukan halusinasi langsung terus dikit. Tulis di sini, nanti penguraiannya di sini. Di poin-poin penguraian. Kalau makan itu
alternatif solusi ini sampai tidak dieksplorasi ya. Oke, fine. Berarti yang guru ya, bisa tulis di sini. Ini saya tulis di sini. Terus ini diuraikan. Iya ini, terus ini nanti dari dua ini ditulis sama satu. Oh enggak sih ini. Sesuai musim. Terus dalam pemerintah. Di sini pasti. Saya fasilitasi lama ya ternyata ya 20 menit yang 40 menit dan ada yang sudah sampai penentuan solusi?
Wis milih. Oke. Meningkatkan hasil pangan Indonesia dengan cara membuat penelitian. Nah, ini membuktikan kalau meningkatkan hasil pangan atau hasil pertanian itu dapat menurunkan kemiskinan. Hasil pangan meningkat, pangan meningkat, didapatkan dengan kelaparan terkondisi, kemiskinan, teratas. Sudah ya? Pokoknya rasa sudah satu, tunggu yang lain. Oke. Ambil sendiri. Ya, sudah selesai ya. Sudah 2 kelompok yang selesai. 3 kelompok yang lain bagaimana? Nah, ya. Oke,
bantuan sesuai dan memberikan bantuan setiap hari. Kelompoknya Aidil sudah sampai mana? Ini distribusi makanan itu. Pilih sendiri. 1, 2, 3. 2, wes. Ketika kalau distribusi pangan, saya menjelaskan kalau pangan didistribusikan secara merata, mengurangi angka kelaparan. Tanpa lali. Iya bener gitu sendiri. Lagi apa jurusan sampai sini. Iya bener. Kelompok baru ya, sambil nunggu kelompok baru, siapa yang kira-kira mau presentasi di permadi? Pertama itu berarti awal di akhir 5 hari ya. Sudah? Sudah. Oke, silakan kelompoknya Rosa. Di situ atau di depan? Oke, silakan berdiri. Yang tanya silakan tanya ya. Perkenalkan nama anggotanya siapa saja, kelompok berapa, kemudian baru disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Melia Agustin, saya dari kelompok 5. Anggotanya 1. Rosa Melia Agustin, 2. Izzatur Rahman, 3. Dwi Wahyu Kurniawati, 4. Mufidatul Fitriyah. Di sini saya akan menyampaikan tentang ketahanan pangan nasional. 1. Masalah yang ditemukan. Indonesia swasembada beras 2019 sampai 2021, tetapi skor indeks kelaparan global Indonesia peringkat 3 se-ASEAN. Uraian. Indonesia memiliki data indeks kelaparan global peringkat 3 se-ASEAN. Tetapi ada informasi mengenai bahwa Indonesia swasembada beras seperti halnya bagaikan orang kaya yang kelaparan. Eksplorasi penyebab permasalahan.
1. Ketahanan pangan rendah. 2. Harga pangan yang meningkat. 3. Minimnya penghasilan. Stop. C. Coba. Eksplorasi penyebab masalahnya. 1. Eksplorasi penyebab masalahnya. 1. Ketahanan pangan rendah. Ketahanan pangan rendah apa betul mengakibatkan kelaparan? Betul. Saya. 2. 2. Harga pangan yang meningkat. Harga pangan mahal bisa memicu kelaparan? Terus yang ketiga? Minimnya penghasilan. Minimnya penghasilan apa bisa? Sekarang dari 3 itu akarnya apa kalau menurut kelompok Rosa? Akarnya. Penyebab utamanya apa? Penyebab utamanya yaitu harga pangan yang meningkat. Hal ini karena timbul karena kurangnya minat masyarakat di pedesaan yang umumnya berbasis pertanian untuk bercocok tanam, tetapi mereka lebih memilih untuk pergi ke kota dan bekerja di sana daripada bekerja sebagai petani di desa. Paham, Rek? Kalau menurut kelompoknya Rosa, tadi akar penyebabnya apa? Harga pangan yang meningkat. Harga pangan meningkat itu bisa diakibatkan oleh warga desa sekarang sudah jarang yang mau jadi Petani. logis ya? Logis. Logis ya? Logis. Oke. Terus Eksplorasi alternatif solusi. 1. Meningkatnya hasil pangan di Indonesia dengan cara membuat atau mendirikan pelatihan untuk para petani di Indonesia. 2. Menurunkan angka kemiskinan. 3. Memberi pinjaman modal atau lahan untuk bercocok tanam untuk meningkatkan pangan di Indonesia. Dengan begitu harga pangan di pasaran tidak akan terlalu mahal karena yang dihasilkan oleh petani di Indonesia itu sendiri. Uraian eksplorasi alternatif solusi. Dengan mendirikannya pelatihan untuk para petani di Indonesia dapat meningkatkan hasil pangan untuk masyarakat dan pemberian pinjaman modal atau lahan untuk bercocok tanam dapat meningkatkan harga pangan di Indonesia sehingga harga pangan yang ada di pasaran tidak terlalu mahal sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan yang ada di Indonesia. sampai sini ada yang tanyakan ke kelompok Rosa? Silakan. Di alternatif solusinya tadi 1 mengurangi angka kemiskinan, kemudian yang kedua Meningkatkan hasil pangan. meningkatkan hasil pangan, yang ketiga Dapat memberi pinjaman modal. memberi pinjaman modal. Perhatikan, ayo, perhatikan sebentar. Meningkatkan hasil pangan, menurunkan angka kemiskinan dan memberi pinjaman modal. Rosa milih yang mana yang paling tepat untuk dilaksanakan? Meningkatnya hasil pangan di Indonesia dengan cara mendirikan pelatihan untuk para petani. Meningkatkan pelatihan pertanian biar nanti meningkatkan produksi pertaniannya. Dari 3 tadi kira-kira yang dipilih Rosa ini sudah betul apa enggak? Apakah 2 yang lain itu juga tidak sesuai atau sambil itu kira-kira mau ditanyakan ke Rosa, silakan. Sesuai. Apa betul pelatihan pertanian bisa menurunkan kelaparan? Mungkin bisa. Gimana kok bisa, Bayu? Ya kok, ini tambah jawaban, saya tak catat, apa sih sebenarnya? Adik. Ada bisa bantu jelaskan? Pelatihan pertanian bisa menurunkan angka kelaparan. Pak, Silakan. gimana Pak? Petani butuh dilatih, nggak bisa deknya dorin tambah hasil jelek. Petani harus dilatih, kalau nggak dilatih nanti khawatirnya hasilnya tidak sesuai. Emil? Loh, tapi kan sudah ada beras Pak, ngapain pakai pelatihan? Nah, ayo kok. Loh, gimana? Ya apa Rosa? Jawabannya kalau pertanyaannya seperti itu. Apa Pak? Pertanyaan apa? Kita kan sudah sebagai beras. Ngapain?
Kenapa kok masih pelatihan? Ya gak apa-apa, kan itu pelatihan, gak bisa bedakan mana yang baik dan mana yang jelek. Kan tetap bayangkan bibit beras di sing api di sing elek. Kan suasana beras. Suasana beras kan berasnya melimpah. Terus bawahannya petaninya ya berasnya wis pinter-pinter, wis ahli-ahli. Sebentar. Menurut kelompoknya Emil, bukti kalau petani kita sudah hebat itu ya swasembada beras itu. Kenapa kok masih dilatih? Ada yang bisa bantu? Kalau Rosa tadi, tetap Pak, pengetahuan itu harus tetap ditingkatkan terus. Meskipun kita sudah swasembada, kita harus terus meningkatkan pengetahuan biar nanti bisa swasembadanya bisa lebih tinggi lagi. Ada jawaban lain yang bisa bantu? Oh coba tidak apa-apa, santai saja. Ya Pak ya. Apa sudah tepat yang dipilih Rosa? Bisa ya, kita tutup ya, waktunya terbatas soalnya. Dari kelompok Rosa bisa diakui betul. kan kita bahas Terima kasih disampaikan. Terima kasih saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang bukan dari semua, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok dua. Kelompoknya yang dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abidia Panjana Dewi. Saya dari kelompok 4. Anggota saya ini wakil Saada, dari Pimpinan Jenderal, dari Serta Bula, dan Arjuna Basari. Nanti saya akan menjelaskan tentang permasalahan Agak keras ya suaranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abidia Panjana Dewi dan dari kelompok 4. Ini anggota saya yang pertama namanya Pak Adi Saada, yang kedua dari Panitia Jenderal, yang ketiga dari Sisa Persabira, dan yang keempat Arjuna Basari. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil diskusi bersama teman-teman. Yang pertama, masalah yang ditemukan. Pada tahun 2021, Indonesia mendapatkan penghargaan swasembada beras. Dan pada tahun yang sama, Indonesia mendapat peringkat ketiga se-ASEAN sebagai indeks kelaparan. Uraiannya, mengapa Indonesia masih menjadi negara kelaparan peringkat ketiga se-ASEAN? Padahal Indonesia mendapatkan swasembada beras 3 tahun berturut-turut, dan juga Indonesia kaya akan bahan pangan seperti biji-bijian, buah-buahan, peternakan, umbi-umbian, dan perikanan. Penyebab permasalahan: yang pertama, kemiskinan; kedua, ketidakstabilan sistem pemerintahan; dan ketiga, mahalnya harga bahan pokok. Stop. 1. Penyebab kelaparan. 1. Kemiskinan. 2. Ketidakstabilan pemerintah. Yang ketiga, mahalnya harga bahan pokok. Ada yang ditanyakan? Enggak ya? Oke, dari 3 masalah itu, saya pilih 1 yang merupakan akar penyebab. Yang mana? Langsung ke akar penyebab. Akar penyebab ketidakstabilan sistem pemerintahan. Ketidakstabilan sistem pemerintahan. Uraiannya? Mengakibatkan harga bahan pokok meningkat, bahan pangan sulit dijangkau sehingga terjadi kelaparan. Nah, jelas ya? Kalau politik kita itu kurang stabil, nanti kebijakannya pun juga akan Tidak stabil. tidak berpihak pada masyarakat, meningkatkan harga pangan, akhirnya menyebabkan kelaparan. Jelas ya? Solusinya? solusi Solusinya kenaikan harga bahan pokok. Maaf salah.
solusinya yang pertama kita harus pintar memilih tanaman yang cocok ditanam sesuai musimnya. Yang kedua, kebijakan pemerintah seharusnya dapat mengatasi kenaikan harga bahan pokok dengan cara mengimpor beras dari luar negeri yang berpotensi menghasilkan beras yang banyak. Terus, dua itu. Satu, menanam disesuaikan dengan musim, geografi banget ini ya. Jangan sampai nanam padi ketika musim kemarau ya bisa tapi sulit. Yang kedua, mengimpor beras. Apa perlu kita mengimpor beras? Ada pertanyaan dari kelompok lain? Silakan. Ada dua solusi, satu mengimpor beras mengatasi kelaparan, yang kedua mengimpor dari luar. Aha, gimana? Dari kelompoknya Ilham. Kita kan swasembada beras, Pak, kok masih impor? Apa jawabannya? Ayo, mungkin anggota kelompoknya bantu jawab. Lah ini Pak, jenar Pak. Apa ikutnya tambahke kita Menurut kelompoknya Yani, jawaban dari anggota kelompok ya, Juna, Pak, impor itu hanya sekedar untuk menurunkan harga dulu, menstabilkan harga. Kalau harganya sudah stabil, dihentikan. Gimana? Ada tanggapan lain? Masuk? Dari dua solusi itu yang saya pilih yang mana? Yang kedua, kebijakan pemerintah yang Kebijakan pemerintah yang pro rakyat. Uraiannya? bisa memberikan bantuan tepat sasaran. Kedua, memberikan subsidi bahan bakar, subsidi pupuk, dan subsidi bahan pangan. Memberikan bantuan tepat sasaran, kemudian memberikan subsidi-subsidi kepada masyarakat yang tepat sasaran. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, silakan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Inamil Maula. Saya perwakilan dari kelompok 1. Anggota kelompok saya sendiri, Arifin Ilham dan Nurul Ervina. Di sini saya akan menjelaskan beberapa masalah yang sudah saya koreksi. Yang satu, Indonesia swasembada beras, dan di sisi lain Indonesia juga mengalami kelaparan tingkat ketiga se-ASEAN. Eksplorasi penyebab permasalahan. 1. Kemiskinan. 2. Ketahanan pangan rendah. 3. Kebijakan politik. Tiga itu, apa betul tiga itu menyebabkan kelaparan, potensi menyebabkan kelaparan? Kebijakan politik. Betul. Eksplorasi alternatif solusi. 1. Mengubah Belum itu, akar penyebabnya apa yang diambil? kemiskinan. Jika banyak warga miskin, maka terjadi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dan akan menyebabkan kelaparan. 2. Kebijakan politik. Jika kebijakan politik buruk, maka akan menyebabkan kemiskinan dan ketahanan pangan rendah. Terus? Sudah? Sudah. Oke. Dua itu yang sampai pilih yang mana? Yang satu yang paling utama masalahnya? Kebijakan politik. Kebijakan politik. Oke, kebijakan politik. Lanjut, alternatif solusinya? Solusinya 1. Mengubah kebijakan politik. 2. Mengubah pola pikir dalam memenuhi kebutuhan. 3. Mengubah pola pikir manusia. Makan tidak sepenuhnya menggunakan nasi. Ada tiga ya. Satu tadi Mengubah kebijakan politik. mengubah kebijakan politik yang pro rakyat. Yang kedua mengubah pola pikir membedakan keinginan dan kebutuhan. Yang ketiga Mengubah pola pikir manusia dalam pola makan. dimakan yang seperti yang awal saya katakan dulu,
makan itu nggak harus nasi. Kalau sudah habis semangka satu ya jangan makan lagi. Masuk kenyang banget semangka satu. Ya kan? Jadi kita pikirannya kalau belum makan nasi ya belum makan Pak. Iya dari. Dari tiga itu mana yang di Mengubah pola pikir dalam menentukan keinginan atau kebutuhan. contohnya di mana itu? Bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Kita harus menyampingkan keinginan jangka pendek karena kelaparan bisa disebabkan oleh masalah itu tadi. Contoh keinginan dan kebutuhan itu gimana? Bedakannya contoh. Saya ingin beli mukena Ya. dan kebutuhan saya itu bayar sekolah, bayar pondok dan lain-lain masih banyak. Tapi saya lebih memilih beli mukena itu tadi. Kan keinginan Oke, mukenanya masih ada tapi yang lama. masih. Oh iya, berarti itu keinginan betul. Kecuali kalau kamu nggak punya mukena, mau beli mukena. Itu namanya kebutuhan. Nah, itu kebutuhan berarti ya. Bisa ya. Jadi begini menurut pertanyaan itu begini sebenarnya. Kalau kita itu membedakan keinginan dan kebutuhan, insya Allah kita tidak akan mengalami kelaparan. Misalkan saya punya uang 50.000 untuk makan 2 hari. Harus cukup 2 hari. Ternyata 50.000 itu sampai buat makan ke misalkan ke makanan cepat saji yang satu porsinya 40.000. Terus bapak sekarang saya makan enak, besok udah makan nggak masalah. Bisa nggak seperti itu? Nggak bisa. Itu menurut Pak Amin. Gimana? Ada pertanyaan nggak? Ayo tanya. Bertanya? Nggak apa-apa. Pak, ada tambahan? Dikelola. Dikelola terus lah kenapa kemiskinan? Kamu sebenarnya Indonesia swasembada beras, apa kok jadi miskin? Kan kalau solusi kelaparan. Soalnya kan disebabkan kebijakan politik, ketahanan pangan rendah, dan kemiskinan. Kita tuh kok masih miskin, padahal kita swasembada beras. Apa alasan? Kok masih miskin? Kebijakan politik. Kebijakan politik, kenapa kebijakan politiknya? Kenapa Karena kebijakan politik sengaja mengisolasi sebagian penduduk. Kebutuhan dan kesulitan mereka diabaikan dan tidak menjadi perhatian politik. Itu juga tergantung pada stabilitas politik dan ekonomi. Oh, gitu. Jadi begini maksudnya kelompoknya Emil itu gini. Swasembada itu urusan pemerintah, tapi masyarakat itu ya masing-masing. Itu juga ada tanggung jawabnya ke pemerintah. Gitu ya. Jadi belum tentu misalkan begini. Ada satu RT yang kaya itu 80%, tapi ada nggak yang miskin? Pasti ada yang miskin. Meskipun kita negara kaya, tapi tetap ada yang miskin. Itu kaya. Kelompok sudah berapa ini yang presentasi tadi? 3. Ayo lanjut kelompok selanjutnya ditutup. Amin. Ayo, akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Saya Rifatul Karimah dari kelompok 3. Ayo kalian perhatikan. Anggota kelompok saya ada Adik Bayu, Ilvi Nurdiana, dan saya sendiri. Yang lain kemana? Ada Sarifah Ain tapi dia sakit. Oh, oke. Ya, tapi lupa saya. Siapa yang nggak masuk? Masalah yang ditemukan, Indonesia merupakan negara swasembada pada tahun 2019 sampai 2021. Tetapi masih terjadi kelaparan tingkat 3 se-Asia. Penyebab permasalahan: 1. Ketidakstabilan politik pemerintah. 2. Distribusi makanan. Dan 3. korupsi. Alternatif solusi: 1. Diefektifkannya kebijakan politik terhadap masyarakat. 2. Distribusi pangan dibagi rata setiap daerah. 3.
Masalah-masalah yang terdapat penggunaan dana di setiap daerah segera diselesaikan. Penentu solusi. Distribusi pangan dibagi rata setiap daerah. Uraian penentu solusi. Jika distribusi pangan dibagi secara merata, pasti akan mengurangi angka kelaparan di setiap daerah. Ya, saya kembali ke penyebab. Alternatif penyebabnya tadi ada 3 kan? Ya. Diefektifkannya kebijakan politik terhadap masyarakat. Penyebab itu alternatif solusi lah. Nah, Ketahanan pangan rendah, ketidakstabilan politik ketidakstabilan pemerintah, politik, distribusi makanan yang kurang merata. Paham ya? Hal ini apa bisa menyebabkan kelaparan? Terus itu tadi belum ditarik akar masalahnya apa? Yang 3 ini. distribusi pangan dibagi rata. Distribusi pangan masih belum merata. Ono tamu di juru ini. Dari 3 tadi loh, alternatif penyebabnya ada distribusi pangan ya, berarti. Oke. Alternatif solusinya tadi Alternatif solusi. Distribusi pangan dibagi menjadi rata. distribusi pangan harus secara Rata. Sampai situ ada pertanyaan, silakan. Ayo. Kenapa nih kelompok? Ilham. Apa kaitan antara distribusi pangan dan potensi kelaparan? Distribusi pangan itu bagaimana bisa menyebabkan distribusi pangan yang rendah itu kok bisa menyebabkan kelaparan, bagaimana ceritanya? Kalau dimudahkan kira-kira gitu kalimat. Ilham. Maka bisa Pak Ilham. Ahmad. Silakan. Ulangi. Apa kaitan antara distribusi pangan dan potensi kelaparan? Distribusi pangan apakah betul bisa menyebabkan kelaparan? Jika distribusi makanan tidak dibagi rata maka menyebabkan kelaparan. Nanti Mas Dira. Misalkan di Jawa Timur ini ada, misalnya di provinsi A itu ada 20 kabupaten, 15 didistribusi pangan secara merata, yang 5 tidak dapat. Kira-kira ada tidak yang mengalami kelaparan? Ada kan? Paham ya? Ada jawaban lain? Pertanyaan lain? Rosan bertanya. Apa? Mau tanya? Kan Aju. Itu distribusi makanan kok iso gak merata. Padahal kan wis diatur oleh pemerintah ya. Nah, Bagaimana bisa distribusi pangan itu tidak merata? Harusnya kan sudah ada peraturan. Kira-kira apa yang menyebabkan? Korupsi, Pak. Apa? Dikarenakan korupsi. Korupsi. Gimana penjelasannya? Pemerintah. Jika ada subsidi makanan dari pemerintah untuk orang-orang yang membutuhkan, tetapi makanan tersebut tidak tersalurkan ke semuanya, maka itu akan memicu kelaparan. Bisa ya. Nanti maksudnya. Dulu ada kejadian, namanya COVID. Ya, ada bantuan sembako. Harusnya dibelikan mie merek A yang mahal, itu dikasih mie merek C. Jauh kualitasnya. Paham ya? Apakah itu bisa memicu kelaparan? Bisa. Yakin? Kan tetap ada, makanannya kan tetap ada, cuma nilai gizinya gizinya menurun. Gizinya menurun. Itu kalau korupsinya penurunan kualitas. Tapi kalau korupsinya itu hilang, tidak didistribusikan, pasti menyebabkan Kelaparan. Paham ya? Bisa ditutup. Lanjut ke kelompok terakhir. Terima kasih yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Edi Alfiansa, saya dari kelompok 2. Anggota kelompoknya ada saya, Arifah, Dinda, dan Berarti. Di sini akan saya menjelaskan tentang masalah yang ditemukan Indonesia. Untuk maaf ya, memotong. Langsung karena masalah yang kita temukan kan semuanya sama. Jadi langsung ke penyebabnya, langsung ke penyebab dan akar penyebab. Silakan. Penyebabnya yang pertama yaitu kemiskinan dan penggunaan lingkungan yang melebihi kapasitas. Ini belum keluar ini. Satu tadi kemiskinan, yang kedua penggunaan lingkungan melebihi kapasitas. Dari dua itu mana yang dipilih sebagai penyebab, akar penyebab? Kemiskinan. Kemiskinan. Ada pertanyaan? Cek. Poin 2 ngerti enggak? Kalau enggak ngerti dijelaskan ini. Ya, ayo dijelaskan. Yang kedua, penggunaan lingkungan melebihi kapasitas. Penggunaan lingkungan melebihi kapasitas, misalnya lahan pertanian semakin sempit, yang mengakibatkan produksi pangan menurun dan kelangkaan bahan pangan sehingga menyebabkan kelaparan. Maksudnya begini, sampai nggak tahu ya, banyak sekali perumahan yang masuk ke pedesaan. Yang dipakai itu lahan apa? Pertanian. Nah ini kan penggunaan lingkungan melebihi kapasitasnya. Jadi sawah semakin sedikit, orangnya semakin banyak. Ini juga bisa memicu kemiskinan kelaparan. Paham ya? Lanjut. Pilih kemiskinan. Kemudian alternatif solusinya? Alternatif solusinya dengan memberikan program bantuan pemerintah yang tepat sasaran dan program subsidi pupuk dan juga makan makanan lokal selain nasi. Satu, memberikan bantuan tepat sasaran. Yang kedua, memberikan subsidi juga tepat sasaran. Gitu ya. Dari dua alternatif itu, satu mana yang dipilih? Program bantuan pemerintah harus tepat sasaran. Kok bisa? Gimana penjelasannya? Ketika program bantuan pemerintah tepat sasaran dapat menurunkan kemiskinan dan mengurangi kelaparan. Karena saat ini pemerintah memberikan program bantuan belum tepat sasaran. Contohnya apa? Yang belum tepat sasaran contohnya apa? Nah, saat ini banyak yang orang kaya masih dapat bantuan namun yang miskin belum dapat. Ada kejadian seperti itu? Ada pertanyaan? Tidak ada? Cukup? Cukup ya? Cukup tetap duduk di tempatnya masing-masing, kelompoknya masing-masing. Jadi cukup lama ya. Siapa? Ada yang tanya? Iya, ya, Apa kan emang jaremu apa jenenge? Ana sing wong sugih ya tetep kebagian, sing wong gak duwe gak kebagian. Ngono iku solusine cek kebagian ya apa? Sik. Sulit ya. Kok bisa orang kaya itu dapat bantuan yang miskin kok nggak dapat? Nah, solusinya apa untuk mengatasi ini? Silakan kelompoknya Aidil. Langsung dijawab saja nggak apa-apa. Bisanya. Gimana cara mengatasi yang kaya kok tetap dapat? Dengan langsung survei ke lokasi-lokasi. Dan desa itu tidak hanya mengirim data ke pemerintah yang lebih tinggi, tapi juga harus survei ya. Untuk disurvei ini layak nggak dapat bantuan. Hebat kan? Mana sih coba ya? Pertanyaan lagi? Sama, cukup. Oke. Baik. Sebelum kita melakukan penilaian, ternyata ada penilaian yang di bawah soal, silakan dijawab. Jadi perlu kita simpulkan dari semua yang sudah kita presentasikan hari ini, ada berapa penyebab kelaparan di Indonesia? Apa saja tadi? Coba angkat tangan yang berani, nggak apa-apa. Emil, apa saja? Kemiskinan, Kebijakan politik, ketahanan politik, ketahanan pangan rendah. ketahanan pangan yang rendah. Lalu
3. Ada lagi yang mau menambahkan? Apalagi? Silakan. Minimnya penghasilan. Ada tambahan yang ketiga ya, ketidakstabilan politik, mahalnya harga pangan dan Minimnya penghasilan. minimnya penghasilan. Terus Korupsi. korupsi belum muncul, korupsi. Korupsi ini memang memiskinkan ya. Oke, dari semua itu alternatif solusi yang ditawarkan tadi ada apa saja? Apa? Menyampingkan keinginan dan mendahulukan kebutuhan. Ada lagi? Memilih tanaman yang cocok ditanam sesuai dengan musim. Nah, petani harus menggeografi ya, harus menyesuaikan musim dengan jenis tanaman yang ditanam agar tidak memicu kegagalan panen atau peningkatan harga pangan. Ada lagi? Mengubah kebijakan politik. Nah, kebijakan politik ini harus dikawal betul agar tidak menyebabkan bantuan yang kurang tepat sasaran. Paham ya? Jadi luar biasa sekali hari ini. Baik, setelah kita simpulkan, sekarang ada soal yang harus kami jawab. Saya kasih waktu 10 menit. Tolong dibantu bagikan ya. Satu-satu ya, kalau soalnya nanti tidak cukup bisa 1 ke 2 kalau tidak cukup. Kertasnya satu-satu. Individual. Dikerjakan sebisanya. Tidak apa-apa ya, sebisanya. Ada belum dapat soal? Waktunya 10 menit ya. Waktunya 10 menit. Siap. Bunda, nggak harus ditempelkan.
Harus selesai ya. Kurang 3 menit. Udah. Iya, dikasih nama. Iya, Lek, teman kasih nama, dikasih nama.
Nanti setelah selesai bisa tetap di situ ya, mengisikan instrumen refleksi pembelajaran. Jadi tidak berat, ini cuma mencetak saja. Jadi sampai nanti ada angket, intinya tentang pembelajaran yang kita lakukan 2 kali pertemuan ini itu meliputi 15 mungkin 20 pertanyaan. Nanti silakan diisikan dengan mencetak angka 1 sampai 4. Yang sudah bisa dikumpulkan ya, yang sudah mengumpulkan. Soalnya tidak usah ada apa-apa, yang penting jawabannya. Ayo sudah bisa ditentukan. Ayo ditentukan. Atau kembali ke tempat duduknya buat buat atau tetap lembar kerjanya dirapikan dulu saja lembar kerjanya. Baik ya, yang sudah bisa langsung mengisi angket mulai 1 sampai 4. Kalau sampai nilai saya itu masih kurang, berarti di satu pembelajaran kita ini masih kurang menyenangkan, bisa. Kalau pembelajaran ini sama anggap itu enak menyenangkan atau butuh dikembangkan lagi, 4. Dua, 1 orang 2 halaman. Dicetak dong, nggak usah dijawab. Kamu dapat menyebutkan dengan butuhkan tanda centang. Dapat terbaik. Silakan dikerjakan. Diceklis saja.
Kau satu contohan ini contohan ayo. Maksudnya apa saya sih ciloro telu? Penting bocor aja. Dua sekarang. Ini mulai pertemuan pertama loh ya. Jangan pertemuan dua toh, ya. Jadi menilai pertemuan pertama sampai sekarang. Paham ya? Di media ya nggak saya munculkan karena yang saya munculkan di pertemuan pertama. Ini nama. Dikasih nama nggak apa-apa. Saya terima. Tunggu selesai semua dulu ya. Wajahku cok di zoom. Bingkem. Pencahaya. Iya kan. Yang sudah tetap duduk ya teman-teman yang lain ya. Saya sangat berterima kasih ya telah berpartisipasi dalam presentasi, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang intinya memberikan pertanyaan yang intinya itu menuntut berpikir tingkat tinggi juga kepada temannya, dan terlebih lagi ini penilaian ini akan sangat bermanfaat bagi saya. Intinya untuk pertemuan ke depan akan saya lihat apa yang kurang dari saya dari penilaian yang sudah kalian berikan. Dulu saya akhiri, silakan evaluasi untuk menuju juga. Duduk, siap, berat. Mulai. Baik, terima kasih. Mohon maaf dari kekurangan. Semoga apa yang kita pelajari dan yang kita lakukan hari ini bisa memberi manfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.